Seperti sejak beliau ini terus melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau atur semua acara, semua baik. Engkau berikan cuaca yang baik, kalau besok akan diberikan. Engkau berikan semuanya menjadi indah, semuanya menjadi damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus sore hari ini kami boleh berkunjung ke sini. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Semua ini adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih yang sudah hadir dalam ibadah malam penghiburan yang kedua almarhum Pendeta Rudianto Tanaka, yaitu suami, bapak, Gembala GBI Rock Batam, bahkan menjadi papa dan engkong bagi kami semua. Selama di tempat ini kami mohon sekali lagi untuk menjaga protokol kesehatan, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan ketenangan bagi keluarga dan kita semua yang hadir di tempat ini maupun lewat Zoom. Dan saya undang hambanya, Lester Bambang, untuk kita mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Engkau mengumpulkan segenap kami Tuhan, warga daripada almarhum Pendeta Rudianto Tanaka, dan juga para jemaat umatmu di Kota Batam, GBI Rock Batam Tuhan, dan juga para hamba-hamba, teman-teman sepelayan daripada hamba-mu Pendeta Tanaka yang juga ikut dalam program Zoom yang kami siarkan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus nyatakan isi hatimu pada setiap kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Dalam hari ini, Roh Kudus menolong setiap kami untuk menemukan jawaban atas situasi yang kami hadapi di dalam ibadah perkabungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal hamba-Mu Bapak Pendeta Rudianto Tanaka yang telah menjadi orang tua bagi setiap kami di tempat ini, di gereja ini. Bukan hanya itu, menjadi guru bagi banyak orang Tuhan, menjadi mentor, menjadi teladan. Bahkan dalam kehidupannya sungguh-sungguh mencerminkan perwakilan daripada kerajaan Allah itu sesungguhnya melalui kehidupannya. Secara manusia mungkin kami tidak mengerti, sedih, tetapi sebagai orang percaya dalam iman dalam Yesus Kristus, bahwa mereka yang bergila di dalam Yesus Kristus, mereka telah mendapatkan mahkota keabadian bersama Engkau di surga dalam tubuh kemuliaan-Nya. Ketika satu pintu di bumi ini tertutup, satu pintu terbuka di surga buat hamba-Mu Pendeta Rudianto Tanaka yang telah menyelesaikan pekerjaannya telah sempurna dalam kehidupannya. Roh Kudus, biar Engkau hadir tengah-tengah ibadah ini melalui pesan firman hamba-Mu Pak Roni Daud Simeon. Biarlah mencerahkan setiap kami, biar kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus pimpin semuanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Gembala kami yang agung. Amin. Lembaga kelama bersamanya, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya
Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kedamaian kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan hidup tanpa. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sumber damai kami, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah, kami berserah Tuhan. Kami berserah Engkau yang bertindak Tuhan Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan jadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya datang kemari bersama istri saya. Kami datang mewakili mulai dari Gembala Sidang Senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, dan juga penatua harian daripada Rock Ministries, Rock International Ministries, dan juga mewakili para gembala-gembala Rock Ministries dari dalam dan luar negeri untuk bersama-sama datang ke sini memberikan kekuatan, dorongan, hiburan lewat kuat kuasa Roh Kudus, bahwa apa yang dialami keluarga di tempat ini itu dapat juga dialami oleh setiap kita. Sebab saudaraku, setiap kali saya memimpin ibadah penguburan seperti besok, selalu saya ingatkan bahwa hari ini kita mengantarkan seseorang pergi ke tempat pemakaman, tapi akan tiba waktunya nanti kita akan diantar orang ke sana. Setiap kali kita ke tempat kuburan, kita selalu melihat bahwa ada nama dari seseorang yang meninggal, lalu kemudian pasti di bawahnya ada tahun di mana dia dilahirkan. Kalau Pak Rudi almarhum kekasih kita 1959, tentu nanti ada garis pendek, seret,
Dan kapan dipanggil Tuhan? 2021. Garis pendek itu pendek sekali, tapi renungkan maknanya begitu dalam sekali. Pendek dia, tapi pertanyaannya bagaimana kita mengisi garis pendek itu? Ada yang bisa garis pendek itu hanya bulan, tahun hanya nggak sampai 10 tahun, tapi ada yang lebih daripada 50 tahun dan seterusnya. Tapi yang paling penting di sini yang saya mau ingatkan adalah bagaimana bukan karena masa lamanya, tapi kualitas bagaimana kita mengisi kehidupan itu. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Khotbah pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai 11, tapi saya tidak ambil semua, hanya beberapa. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Termasuk pandemi ini ada masanya, saudara. Ya, pasti tidak akan terus-terusan seperti ini. Selama masih berlangsung, protokol kesehatan harus tetap kita kerjakan. Tapi segala sesuatu di bawah langit ini selalu ada masanya. Ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, Alkitab menjelaskan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita lihat poin di atas tadi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Berarti saudaraku, dalam perspektif kekekalan Tuhan, lahir itu indah, tapi meninggal itu juga indah dalam perspektif kekekalan Tuhan. Dan tentunya meninggal di sini, meninggal yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa pada waktu lahir itu indah? Karena ketika kita lahir sebagai manusia, kita akan menggenapi Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Bagaimana kita indah karena kita diciptakan lebih daripada makhluk apapun di muka bumi ini, karena hanya saudara dan saya manusia yang memiliki keserupaan dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah itu sesuatu yang indah? Ya, karena ini berbicara tentang the goal of our life, the main goal. Inilah tujuan utama kenapa kita hidup. Saudaraku, orang Jawa, saya ada darah Jawa ya, bilang urip ning dunyo yang mampir ngombe. Hidup di dunia ini cuma mampir minum. Saya ingatkan saudaraku, hidup di dunia ini ada tujuannya. Because our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Ada seorang hamba Tuhan, Miles Monroe, pernah berkata, the greatest tragedy in our life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan, saudaraku. Ya, justru kalau cuma mampir ngombe, saudaraku, sungguh malang nasib kita. Ada tujuan yang Tuhan tetapkan kenapa kita hidup, dan kita harus hidupi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tujuan utama bukan jadi kaya. Tujuan utama hidup bukan jadi terkenal. Kekayaan, keterkenalan sah-sah saja, silahkan. Kalau Anda rajin bekerja, bekerja keras, kerja cerdas. Tetapi saudaraku, itu bukan tujuan hidup utama. Itu hanya like a stepping stones. Batu-batu pijakan kita akan menyeberangi sebuah sungai. Kalau kita berhenti di batu pijakan, ketika ada air banjir datang, saudaraku, maka kita akan hanyut di dalamnya. Tetapi ada tujuan yang lebih daripada kekayaan ataupun kesuksesan ataupun popularitas. The main goal of our life dalam Alkitab tadi jelas dikatakan adalah to be like Him, to be like Jesus, menjadi serupa seperti Tuhan. Imago Dei, imago Christi, itu tujuan yang harus ada pada setiap kita.
Dan itulah yang disebut kita lahir indah. Dan bukan cuma di situ saja, ditetapkan bahwa sesudah dibuat punya tujuan hidup keserupaan dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini, supaya apa? Let them have dominion. Biarlah mereka berkuasa. Kata berkuasa, kata Ibrani dipakai kata radah. Kata radah itu artinya to govern, memerintah. Tapi juga sebetulnya kata berkuasa itu muncul kata kingdom kali pertama di dalam perjanjian baru. Jadi artinya Tuhan menciptakan kita dengan tujuan utama menyerupai Dia. Tujuannya ditempatkan di planet bumi ini supaya apa? Menjadi to be rock. Menjadi apa? Representative of Christ kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Tuhan yang ada di mana? Di muka bumi ini. Dan puji nama Tuhan, saudaraku. Kalau kita lihat bagaimana hidup daripada kekasih kita Pak Rudianto Tanaka, saya suka godain dia. Ya, kalau ketemu Pak Rudi ini, hai, gitu ya. Kan ada Tanakanya, saudara ya. Saya bilang gini, Pak, panjenengan niku sampean niku ketoke Jepang tapi ngomongnya kok Surabayaan. Mukanya muka Jepang tapi ngomongnya model Surabayaan, logatnya kental banget ini. Ayo Pak, ini Pak, gitu ya. Dan saudara kekasih Tuhan, saya mengenal beliau orang yang cinta Tuhan, bukan cuma cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, lahir dengan indah, tapi mati juga dengan indah. Kenapa saudaraku? Karena Wahyu 14 ayat ke-13 menjelaskan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Wow. Kenapa saya katakan meninggal dalam Tuhan itu indah, saudaraku? Yang memenuhi purpose ya, yang memenuhi tujuannya. Apa itu? Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Alkitab bilang berbahagia. Kenapa saudaraku? Kita disediakan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan begini, bahkan sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Desember awal saya ke Batam untuk merayakan Natal dengan jemaat GBI Rock. Saya diajak makan oleh Pak Rudi, sambil kita ngobrol, bercanda-bercanda, makan di rumah makan seafood yang dekat jembatan, apa itu saya lupa namanya. Iya, ya bapak-bapak yang tahu ya. Saudara kasih Tuhan, ya saya melihat beliau segar bugar, ya, dan biasalah menceritakan bagaimana anak-anak cucu-cucunya, saudaraku. Lalu kemudian saya kembali lagi ke Batam Maret kemarin. Saya melihat beliau sudah ada di kursi roda, ya, karena ada serangan stroke. Dan kali ini saya datang, beliau sudah dengan Bapa Surgawi. Saudara, siapakah kita manusia? Ya, kita menghadapi pandemi ini aja, saudara. Kalau saya mau katakan pakai bahasa Ibrani, kelenger, saudara. Kelenger itu ya sudah nggak berdaya. Negara superpower manapun nggak berdaya. Saya dengan istri saya, by the grace of God, selama pandemi ini, tentunya setelah saya sembuh dari COVID ya, saya berangkat pergi ke Amerika 2 kali, saudara. Pertama Juli tahun lalu dan yang kedua Desember tahun lalu. Saya transit lewat Narita, Tokyo 2 kali. Itu berbeda, sepi bandaranya. Kalau saudara pernah ke Los Angeles, itu pasti mendarat itu biasanya antrian kayak semut itu, saudaraku. Dan butuh kurang lebih sekitar sejam untuk bisa sampai ke petugas imigrasinya. Betul-betul saya 2 kali ke Amerika, tidak ada antrian, saudaraku. Bahkan tidak dijaga custom, tidak ada pertanyaan untuk pabeannya. Oh saudaraku, kita berdoa, istri saya bilang, iya ya, kita ini manusia ini apa? Apa yang kita banggakan, saudaraku? Ya, begitu virus corona mewabah, pandemi, seluruh dunia ini langsung harus melakukan riset, harus mulai merubah strategi, dan apa yang direncanakan, saudaraku, seringkali kita harus tahan diri untuk tidak menjadi kenyataan. Saudaraku, itulah keberdayaan manusia. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, kita yang di dalam Tuhan hidup itu atas penetapan dengan tujuan yang harus kita hidupi. Amin. Kita nggak bisa hidup sesuai dengan kemauan kita. Sebab itu kita mesti kembali kepada tujuan, yaitu apa?
keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, silakan Anda boleh bekerja keras dan Anda mempunyai kekayaan, Anda nama terkenal dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu ingatlah saudara, bahwa yang lebih daripada itu, apakah hidup kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, Pak Rudi telah pergi, dan saya menilai Pak Rudi pergi dengan tangan yang kosong. Memang mungkin kita berkata tidak ada orang meninggal bawa harta, itu setuju. Tapi yang saya masuk ke tangan kosong di sini begini. Ternyata tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal, paling hebat di seluruh dunia ini bukan tambang-tambang emas, bukan tambang-tambang batu bara atau nikel. Tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal di dunia ini ternyata apa? Kuburan-kuburan. Kenapa kuburan-kuburan? Sebab banyak orang mati di sana dengan segala potensi, kemampuan, bakat yang belum dikembangkan. Jangan kita meninggal dalam keadaan penuh, tapi marilah kita meninggal dalam keadaan kosong. Artinya apa? Seluruh talenta, bakat, karunia, potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita lipat gandakan. Saya paling sedih kalau ada jemaat yang bilang gini, yang penting setia saja kan Pak. Oh saudaraku, setia itu bagus, tapi itu kebenaran separuh, setengah. Yang Tuhan inginkan not just faithful but fruitful. Bukan cuma setia tapi harus berbuah, dan berbuahnya itu harus lebat serta tinggal tetap. Saya menilai secara pribadi Pak Rudi meninggal dalam keadaan tangannya kosong. Bagaimana hidupnya saudaraku, dan lewat bisnisnya tentunya saya tidak bisa lupa. Pokoknya saya kepingin Pak Roni gini, di mana ayam penyet berada, di situ gereja harus dibuka katanya. Itu ini pengusaha yang berhati misi saudaraku ya. Pikirannya bukan cuma mengembangkan bisnis, tapi bagaimana pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini dinyatakan. Dan itu betul terjadi di beberapa kota saudaraku, di mana ada ayam penyet. Lalu mulailah di situ dirintis gereja, supaya apa? Kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Dan beliau meninggal dalam keadaan kosong. Masalahnya sekarang bagaimana dengan kita yang hidup? Apakah kita menggenggam segala sesuatu saudaraku, dan yang penting berkata, yang penting setia? Hati-hati saudaraku. Sebab nanti di sana 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Termasuk saya pendeta, saya tidak bisa lari dari kenyataan saya akan menghadapi pengadilan yang akan datang. Tidak ada ceritanya yang tidak akan dihakimi saudara. Ya, kenapa saudaraku? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oleh sebab itu, apa yang harus dipertanggungjawabkan nanti di sana? Saudara, saya percaya yang lebih dipertanggungjawabkan di sana selain dosa adalah semua bakat, karunia, talenta, potensi yang Tuhan percayakan. Saya mengilustrasikan, dan bukan ilustrasi, kenyataannya adalah benar. Tuhan itu investor agung. Dia invest hidup, ditaruhnya dalam diri saudara. Bakat, karunia, talenta. Tidak ada ceritanya pengusaha invest itu lalu berkata, ya aku tanam 1 miliar, ya udahlah nggak apa-apa lah, cul-culan ngadeg dewe, orang Surabaya bilang. Ya biarinlah gitu aja gitu ya. Tapi dia berharap dari 1 miliar dalam waktu sekian tahun break even point. Tapi tahun yang kesekian keuntungan sudah mulai jalan. Dan saudaraku, selanjutnya akan ada pelipat gandaan. Itu normal pikiran investor. Saudara, investor agung pun menanam kita, mengirim kita ke planet bumi ini. Dia menginvestasikan, taruhnya bakat, potensi, talenta. Pertanyaannya, apakah kita kembangkan semuanya, maksimalkan semuanya itu untuk kepentingan kerajaan Allah? Saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu biarlah malam hari ini menjadi perenungan buat setiap kita. Hayo kita maksimal seluruh potensi saudara, kembangkan itu biar dia berbuah lebat, sehingga nanti yang 1 talenta minimal jadi 2, yang 2 minimal jadi 4, yang 5 minimal jadi 10. Dan jangan sampai ada 1 yang seperti di Alkitab itu,
tetap satu. Tidak, yakinkan saudaraku, dalam keadaan berlipat kali ganda. Artinya kita meninggal, semuanya telah dimaksimalkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, jelas jadinya garis pendek tadi itu harus mencerminkan kita mengenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengenapi tujuan Tuhan? Maka kita harus tahu ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenapi tanpa kita baca kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan? Sebab itu Yohanes 1 ayat 14 mengisyaratkan, menyatakan bahwa Yesus Kristus pribadi Tuhan itu adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Antara kasih karunia dan kebenaran harus berjalan balance, seimbang. Sebab kalau cuma orang bilang kasih karunia tanpa kebenaran, muncullah hyper grace. Atau orang yang mengatakan kebenaran terus, bicara hukum-hukum tanpa dibarengi dengan prinsip kasih karunia, hyper truth. Makanya mesti balance. Kita hidup karena anugerah, betul. Anugerah adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita agar supaya apa? Dengan kemampuan Tuhan ini kita bisa taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Justru karena ada anugerah kita jadi taat melakukan kebenaran. Dan bagaimana bisa kebenaran menguasai hidup kita? Tentu kita yang harus mengetahui kebenaran. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran baru akan memerdekakannya. Orang tidak akan merdeka, saudaraku, tanpa mengetahui kebenaran. Sebab kebenaran yang kita ketahui itu, selain memerdekakan, akan membawa kita menghidupi tujuan Tuhan kenapa kita harus ada di muka bumi ini. Dan ketika kita hidupi, saya yakinkan saudara pasti berbuah. Dan saya yakinkan saudara akan meninggal dalam keadaan tangan kosong. Karena semua akan dimaksimalkan. Potensi, bakat, karunia, semuanya dimaksimalkan dan berbuah lebat serta tinggal tetap. Saudara dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan kesaksian bagaimana saya mengalami bagaimana di ujung yaitu kematian. Dan juga saudara mungkin dengar kesaksian dari Bapak Kepala Senior kita bagaimana kami mengalami COVID-19. Ya, saudara dikasih Tuhan, dan juga Anda harus perlu tahu bahwa Pak Rudi kita bisa ibadah seperti ini, almarhum telah dinyatakan memang sudah sembuh daripada COVID-nya, ya. Supaya kalian bisa mengerti, jangan sampai ada syak. Dan memang sudah resmi, maka kita bisa adakan ibadah penghiburan seperti ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya sengaja menyaksikan ini karena saya sendiri seorang pendeta. Saya pikir sudah oke gitu ya. Ternyata justru COVID-19 bulan Maret tahun lalu, tanggal 21 Maret itu persis. Setelah 1 minggu saya batuk berat, panas 39, sekian, lalu buang-buang air dan tidak ada rasa di lidah. Bahkan di rumah sakit tidak bisa tidur. Dikasih obat tidur sama dokter pun tetap tidak bisa tidur. Itu kurang ajar COVID, saudara ya. Makanya tetap kita jaga protokol kesehatan. Itu kurang ajar banget itu virus satu ya. Kecil tapi membuat kita manusia kewalahan di seluruh dunia. Padahal dia mati hanya karena sabun, saudara ya. Ya, tetapi justru di balik itu saya percaya the cross before the crown. Harus salib dulu baru kita terima mahkota. The thorn before the throne. Harus ada duri dulu diizinkan, baru kita lihat ada tahta. Saudaraku, saya berbaring di rumah sakit dalam ketidakberdayaan itu. Saya betul-betul mengalami dihajar dan diajari oleh Tuhan. Dihajar dan diajari. Seperti Mazmur 94 ayat 12, kepada orang yang kau kasihi, ya kau hajar dan kau ajari ketetapan-ketetapan Tauratmu. Saya dihajar Tuhan. Kenapa, saudaraku? Saya terlalu sibuk pelayanan. Selain salah satu ketua daripada Sinode GBI, jadi banyak tugas ke daerah-daerah untuk memimpin sidang-sidang majelis daerah. Sehingga saya terbang, saudaraku. Sebelumnya saya melewati 13 kota. Dan saya pulang dari Surabaya menuju Jakarta. Di pesawat tersebut, di belakang saya orang batuk-batuk tidak berhenti-berhenti. Hari itu belum ada pakai masker ya, karena awal. Dan disitulah saya terpapar, saudaraku.
ya, tidak ada social distancing dan sebagainya. Dan kemudian apa yang saya pelajari diajar begini, maksud saya diajar Tuhan karena apa? Karena kesibukan pelayanan membuat saya tidak memperhatikan kesehatan tubuh saya. Tuhan mengajari saya bahwa tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalamnya. Banyak kita, saudaraku, saking rohaninya udah tahu bahwa makanan itu mengandung kolesterol tinggi. Kita seringkali berdoa dalam nama Yesus, segala roh kolesterol yang ada di makanan ini kami perintahkan pergi, kami tolak. Tuhan dengar, tapi Tuhan akan jawab doa kita, saudara. Saudaraku, berapa banyak kita melanggar, kita tahu bahwa sesuatu tidak benar, kita kerjakan. Kita lupa tubuh ini bait Allah, Roh Kudus di sini. Tuhan bilang gini, barang siapa yang membinasakan, yang tidak merawat itu, Tuhan akan membinasakan dia. Jadi saya bertobat karena apa? Pola tidur saya kurang bagus, pola makan saya tidak bagus. Akhirnya saya berkata, saudaraku, di tempat tidur, Tuhan ampuni hamba-Mu. Dan saya berjanji saya akan kelola pola hidup, pola makan semuanya. Dan by the grace of God, saudaraku, sampai hari ini saya disiplin untuk apa yang saya makan itu. Dan karena Tuhan kasih kesempatan seperti itu, cek baik-baik, ya, jangan nunggu seperti saya kena COVID dulu baru Tuhan gitu ya. Sekarang, tapi yang saya bersyukur adalah bukan cuma Tuhan menghajar, Tuhan mengajari juga. Ini yang ada hubungannya dengan ibadah penghiburan ini. Tuhan mengajari saya tentang apa, saudaraku? Kekekalan. Oh, saudaraku, di tempat tidur itu, saya ini diingatkan Tuhan, saya ini dulu adalah SMA IPA, ya. Saya belajar fisika, matematika, biologi. Guru saya mengajarkan bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga. Ada berapa, saudara? Banyak orang menjawab tak terhingga. Bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0. Di situ Tuhan mengingatkan saya, pencapaianmu yang kamu kerjakan dengan kekuatanmu, hasil-hasil yang kamu peroleh dengan kekuatanmu, dibanding dengan kekekalan yang akan datang itu, semuanya 0. Aduh, saudaraku, kadang-kadang kita sebagai pendeta pun ada kebanggaan-kebanggaan tertentu, saudaraku. Tetapi Tuhan mengingatkan, ingat loh, ada kekekalan. Berapa lama kekekalan? Bukan 10, 20, 100 tahun. Bukan 1 miliar, 2 miliar, 10, selama-lamanya, saudara. Tidak ada gunanya. Sebab itu saya bertobat di tempat tidur dan mau kembali kepada tujuan, keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu saya buat komitmen, pikiranku akan tunduk dengan pikiran-Mu, Tuhan. Perasaanku aku akan sinkronkan dengan perasaan-Mu. Kehendak-Ku akan kuselaraskan dengan kehendak-Mu. Supaya dengan demikian aku jadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Pendeta belum tentu loh ya jadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan, saudara. Bisa jadi dia jadi pelaksana-pelaksana kehendak pribadinya atau pelaksana-pelaksana kehendak organisasinya. Tapi lewat COVID-19 saya bersyukur Tuhan menolong saya kembali kepada track yang benar, supaya saya melihat tentang kekekalan. 1 Petrus 1:24-25 berkata seperti ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yang masih hidup, ingat ya, tujuan utama kita keserupaan dengan Tuhan. Anda boleh bekerja keras menjadi kaya, terkenal, hebat, tapi jangan berhenti di situ. Apakah bisnismu sekarang membawa engkau semakin menyerupai Yesus? Apakah pelayananmu membawa engkau menyerupai Tuhan Yesus? Apakah kehidupanmu setiap hari membawa engkau semakin menyerupai Tuhan Yesus? Jikalau tidak, ini waktu yang terbaik untuk kita kembali bertobat dan kita mulai kembali kepada kehendak Tuhan yang utama. Jangan tunggu kena COVID, justru masih segar bugar seperti ini, supaya kita bisa berbuah lebih lebat lagi dan menyatakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pak Rudi sudah selesai, ya.
Hari ini kita duka cita, sedih, tetapi beliau sudah bersama Tuhan dalam kemuliaan kekal. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal yang pernah meninggal hanya 2-3 jam, rohnya diangkat ceritanya, udah ketemu Tuhan katanya di surga, lalu disuruh pulang lagi. Banyak ya kesaksian orang hidup ya. Intinya yang saya suka baca buku orang yang mati hidup apa ya, kebanyakan gini, ada yang mereka mampir ke neraka dulu, suruh lihat neraka, lalu kemudian suruh lihat surga, lalu turun ke bumi. Yang saya simpulkan begini, mereka yang ada di neraka itu mereka selalu ingat semua apa yang di bumi, semua kejahatannya, apa penyesalan yang di bumi itu di neraka. Tapi ketika ada di sorga, sama sekali tidak ingat apa yang terjadi di bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu saya bersimpulan, benar apa kata Alkitab, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, jalannya dibuat dari emas murni, dindingnya 12 batu permata yang batunya itu nggak ada sambungannya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan yang kita ingat semua hal yang indah bersama dengan Tuhan. Pak Rudi sudah ada di sana. Sekarang kita yang masih hidup, mari saudara kembali kepada tujuan utama hidup kita. Isilah garis pendek nanti itu, agar supaya betul-betul hidup kita berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, bahkan berbuah lebat. Maksimalkan bakat karunia potensi hidup saudara. Dan saya percaya ketika waktu tiba nanti saudaraku, sebab tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Saya melayani ibadah seperti ini di Jakarta, seorang pengusaha di Jakarta, di sini mama yang terbaring. Hari ini saya melayani malam ini, besok pagi pengusaha yang minta saya khotbah itu meninggal, lalu datang lagi besoknya ke sana sudah 2. Who knows? Tapi mereka yang di dalam Yesus Kristus ada jaminan kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita maksimalkan, tinggalkan semua dosa. Mulai saudaraku, saya percaya diizinkan COVID-19 pandemi di mana-mana, supaya kita kembali resetting tujuan kita, hidup kita, masa depan kita, cita-cita kita, semuanya kita mau selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah pikiran kita tunduk kepada pikiran Kristus, perasaan kita sinkron dengan perasaan Kristus, kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, tapi saya ingin puji sih, naikkan satu lagu. All my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, yeah, all my life you have been faithful. All my life, Antonio, my life you have been so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya sengaja mengajak Antoni nyanyi karena ini calon pemimpin masa depan. Ya, jadi kita nyanyi sama-sama ini sambil berpikir tentang bagaimana kekekalan itu disediakan. Dan kekekalan itu nyata. Semua orang harus bertanggung jawab nanti ketemu kursi atau takhta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji lagu ini dan kembali resetting. Apakah tujuan hidup kita sekarang selaras dengan tujuan utama kenapa Tuhan diciptakan? Kita beri bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Terpujilah Kau Tuhan, kami sembah, kami masyurkan, sebab tiada yang sama seperti-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Segala puji hormat, segala kemuliaan, kekuatan, kuasa, sampai selama-lamanya hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami dengan iman seperti yang Kau firmankan, kami percaya hamba-Mu Pak Rudi telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik dan telah merebut hidup yang kekal, mencapai garis finish dengan gilang gemilang. Sekarang turunlah kekuatan baru atas Ibu Ruth. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu akan melanjutkan tongkat estafet dan akan mewujudkan mimpi daripada Pak Rudianto Tanaka beserta dengan para penatua di sini, Pak Bambang, Pak Febri, Pak Edi, dan seluruh pekerja dan jemaat akan terus Tuhan mewujudkan supaya di mana ada ayam penyet ria di sana, gereja-Mu boleh dibangun di sana. Lebih daripada itu, supaya misi, hati misi, perluasan kerajaan-Mu di muka bumi boleh dinyatakan oleh mereka semuanya. Bangkitkan generasi baru, mulai dari saudara kami Antoni dan yang lain-lain, pemimpin-pemimpin muda. Satu benih ilahi ditanam, 1000 akan muncul pemimpin-pemimpin baru, dan mereka akan bergerak Tuhan, bukan cuma di Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa dengan satu tujuan, supaya menegakkan kerajaan-Mu nyata di muka bumi ini. Terpuji buat nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat Roh Kudus yang memberi kekuatan, penghiburan, dan arahan, dan karuniakan kerukunan kepada seluruh anak-anak, seluruh cucu-cucu. Terima kasih Tuhan, supaya mereka berjalan dalam tujuan yang sama, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih untuk Pendeta Roni Daud sudah menyampaikan firman Tuhan yang benar menjadi kekuatan. Dan sebentar kita akan mendengarkan sambutan keluarga dari Ko Deni. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini saya mewakili keluarga besar almarhum Papa Rudianto Tanaka mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Pak Roni, juga untuk tim penggembalaan, Pak Febri, Pak Bambang, dan semua tim yang saya sampaikan namanya, Pak Gideon, dan semuanya saya terima kasih. Terus terang semalam saya diminta untuk memberikan kata sambutan. Saya beberapa hari terakhir ini, saya bisa bilang 1 minggu ini saya kurang tidur karena waktu papa saya terakhir dia butuh donor darah dan seterusnya, saya pulang pergi. Saya kemarin agak ngeblank, jadi saya ngerasa saya ngomong seadanya. Tapi malam hari ini saya mau ceritakan kebaikan papa
Kebetulan tadi ketemu Pak Semi, Sauka, kemudian ada teman-teman yang lain. Mereka cerita bahwa dengan kehidupan Papa, mereka banyak belajar. Dan malam hari ini, ya, memang Papa bukan orang yang sempurna. Dulu mungkin buat yang teman-teman udah pernah tahu, Papa udah pernah sempat mau mengakhiri hidupnya. Udah ambil baygon di gelas, mau diminum. Tapi yang namanya kehendak Tuhan itu berbeda. Papa nggak jadi minum, dan sampai hari ini baru Papa dipanggil Tuhan. Tapi selama kesempatan itu Papa mengisi garis yang pendek itu. Papa mengeluarkan semua potensinya. Amin. Dan malam hari ini saya yakin dan percaya di sini ada Bung Theo juga, dan semua, Bro Jonathan, Bu Tine. Saya rasa ada nama-nama yang saya nggak bisa sebut, Pak Elroy mungkin, semua pasti pernah tersentuh oleh Papa dan mendapat sesuatu hal dari Papa. Saya percaya benih itu akan bertumbuh menjadi lebih banyak lagi. Mungkin bukan seperti Papa, tapi seperti benih-benih yang ada di dalam diri kita, tetapi lebih menjadi berkat untuk banyak jiwa. Saya percaya itu. Terus terang, kemarin saya nggak berpikiran untuk Papa dipanggil Tuhan. Waktu itu benar Papa sempat terkena COVID dan masuk HCU, dan itu benar-benar saya pun nggak bisa datang lihat. Saya hari pertama, hari kedua Papa masih sempat telepon minta barang ini itu saya kirim, itu pun saya hanya di pintu kaca. Dan kalau mau lihat Papa saya minta izin, itu bukan saya bisa lihat, tapi saya harus hanya lihat monitor. Itu CCTV dilihatkan, susternya cuma teriak, Pak Rudi ada anaknya jenguk ya, dan Papa gini. Saya juga nggak bisa balas. Saya sedih waktu itu. Saya cuma berharap semoga Papa cepat sembuh, bisa negatif, bisa pindah ke kamar, dan kita bisa jumpa. Dan setelah beberapa belas hari, kemudian Papa sembuh, dinyatakan negatif, baru pindah kamar. Nah, waktu itu saya berpikir, puji Tuhan, Papa sudah negatif, bisa pindah kamar, kita bisa temenin. Ternyata tidak segampang itu. Memang waktu itu Papa ada pendarahan, kemudian ginjal Papa juga kurang bagus, dia harus di ICU. Tapi minimal waktu itu saya sudah bisa melihat Papa, walaupun di luar pintu kaca. Dan waktu itu Papa juga masih merespon, Pak Rudi ini anaknya yang nganter ya pindah kamar. Dia lihat, memang rada lemas gitu ya. Karena waktu itu HB-nya 5. Tapi saya bersyukur waktu itu masih ada harapan. Hari demi hari, setiap hari Papa butuh darah, cuci darah. Makin lama saya lihat kok makin turun. Nah, saya, kakak sudah telepon, kita rencana mau berangkat ke cici saya sama koko saya udah mau berangkat hari Jumat. Tahu-tahu hari Kamis saya ditelepon pagi-pagi, datang Pak Rudi ngedrop. Waktu saya lihat HB-nya udah tuh, denyut jantungnya hilang, udah tinggal pulsnya aja. Tekanan darah juga udah ngedrop sekali. Terus ya udah kita berdoa sebentar, terus nggak lama susternya bilang maaf, saya mau informasi Pak Rudi jam 9.40-an gitu sudah dinyatakan meninggal. Tapi saya sedih, tapi di situ saya juga senang karena Papa sudah bertemu sama Koko, sama Cece, dan Cece juga bisa berdoa buat Papa. Anna juga. Saya yakin Papa juga waktu itu juga menunggu anak-anaknya datang. Dan saya percaya Papa udah diterima di tempat di sisinya Tuhan Yesus. Dan saya percaya garis walaupun tidak panjang, tapi saya rasa semua yang Papa lakukan itu bermakna. Khususnya buat saya sendiri, saya bangga dengan Papa saya. Apapun kekurangannya, tapi Papa saya juga memiliki kelebihan yang lebih banyak lagi. Semoga itu menjadi berkat. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita akan mendengar kata sambutan juga dari Hana atau Yudi.
Boleh pakai mute kayaknya. Masih di mute. Ya, oke. Nah, di mute lagi. Masih di mute. Sebentar ya. Kamu belajar. Oke. Mereka benar-benar memang merahasiakan. Tapi sebelumnya mereka sudah sempat telepon kepada saya bahwa mereka sudah demam beberapa hari. Karena Ibu Rudi itu adalah adik saya dan dia paling dekat sama saya. Mungkin ada sedikit kesan yang saya mau sampaikan. Saya bersaudara dengan Bu Rudi dan saya mempunyai 4 saudara. Bu Rudi adalah adik saya. Dulu saya memang di Batam lama, sudah 15 tahun. Kemudian saya di Surabaya hampir 11 tahun. Saya jarang komunikasi karena masing-masing mempunyai kesibukan. Bu Rudi kesibukan ayam penyet yang banyak cabang, dan saya juga mempunyai kesibukan sendiri. Saya punya usaha juga di Surabaya dan beberapa cabang. Jadi kita sering komunikasi hanya per telepon. Dan pada waktu terakhir bulan, jadi hampir 4 bulan lebih ini, Desember, saya ingat sampai per hari ini hampir 5 bulan. Saya sering dekat bersama Bu Rudi. Saya berada di Batam. Waktu saya bahkan saya nginep di rumah Bu Rudi, yang sudah pasti ada Pak Rudi. Dan waktu itu Pak Rudi masih belum stroke. Jadi saya adalah sebagai sopir pribadi Pak Rudi dengan Bu Rudi kalau pergi kemana-mana. Artinya kalau pagi bangun tidur pasti Bu Rudi bilang ayo kita keluar makan, karena Pak Rudi punya sakit gula jadi dia tidak bisa tahan lapar. Saya tahu. Saya yang bawa mobil pagi, ajak dia sarapan, sekalian belanja ke pasar. Saya antar Bu Rudi ke dapur. Langsung saya lihat Pak Rudi nunggu, kasihan sendirian. Bu Rudi masih di dapur sibuk. Saya langsung bilang, Bu Rudi, Put, saya antar suamimu pulang, kasihan dia ngantuk. Oh nggak apa-apa, sudah biasa. Tapi saya merasa daripada dia nunggu, saya antar pribadi. Saya antar Pak Rudi pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, dia istirahat, saya jemput lagi Bu Rudi. Itu sudah saya jalani berminggu-minggu selama saya ada di Batam. Saya tinggal di rumah Bu Rudi. Jadi saya sangat tahu sekali peristiwa mulai dari awal Pak Rudi sehat, dalam arti belum stroke, sampai dia stroke. Itu saya yang menyaksikan sendiri, karena saya tidur di rumah Bu Rudi. Dan kalau ada saya, Ibu Rudi memang dia paling dekat dengan saya. Kalau saya nginep sana, dia selalu tidur bersama saya untuk sharing cerita-cerita. Ya namanya kita saudara. Dia pernah bilang, kalau kita ini sudah tua-tua, kita enak ya kalau dekat dengan saudara. Anak-anak semua sudah pada nikah, maunya kepingin mau dekat dengan saudara. Akhirnya kalau saya datang, dia senang sekali, dia suka curhat. Dan pada waktu kejadiannya Pak Rudi, saya lagi sama Bu Rudi di kamar berdua, tahu-tahu jam 3 pagi. Pak Rudi teriak-teriak, langsung saya sama Bu Rudi langsung loncat berdua, kaget. Langsung terus tahu-tahu dia udah pelan-pelan terus langsung dia jatuh. Bu Rudi panik, memang dia orangnya suka panik, dia ambil minyak dan sebagainya. Itu waktu sekitar jam 3. Saya langsung bikinkan air panas, teh panas itu biar dia agak tenang. Bu Rudi ambil minyak dan sebagainya. Langsung segera saya naik ke atas. Waktu itu Antoni ada di rumah Bu Rudi juga, dia nginep di kamar atas. Saya lari naik ke atas, saya gedor kamarnya, cepat segera bangun. Langsung dia loncat, langsung dia bopong Pak Rudi, sudah di bawah. Digendong sama Antoni, dibawa ke tempat tidur. Dan pada waktu itu masih gelap ya, jam 4 pagi. Kemudian Bu Rudi telepon sama anaknya dan sebagainya. Akhirnya dibawalah dia ke dokter dan dibawa ke rumah sakit. Itulah awal pertama yang saya melihat mata kepala sendiri saya. Akhir-akhir sebelum almarhum Pak Rudi, Pak Gembala ini pergi, dia banyak waktu saya bisa dengan Ibu Rudi dan Pak Rudi, karena kemana-mana selalu pergi bersama, pagi makan bersama,
Malam pun saya bawa jalan karena Bu Rudi bilang matanya dia kurang terang kalau bawa mobil, jadi saya yang bawa mobil. Hampir tiap malam kita mesti keluar makan malam, saya yang jadi sopirnya. Jadi saya merasa terharu dan merasa terpukul juga pada waktu saya dapat kabar mereka berdua berada di rumah sakit dinyatakan positif COVID, dan mereka tidak memberi info kepada saya. Saya tahu karena ya banyak pergumulan mereka mungkin hadapi karena syok. Saya lihat dari videonya, saya lihat dari fotonya anak-anak yang kirim ke saya, pandangannya kosong, dan Bu Rudi di kamar sendiri, Pak Rudi jauh dan tidak bersama. Saya bisa bayangkan, luar biasa penderitaannya Bu Rudi, penderitaan proses yang dia hadapi luar biasa, cukup berat. Tapi saya bersyukur Ibu Rudi masih kuat, dan terutama anak-anaknya juga semua kuat menghadapi, kedua orang tuanya menghadapi COVID. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena kedua orang ini, almarhum Pak Rudi dengan Ibu Rudi, mereka itu sangat-sangat mencintai Tuhan. Dia melayani jadi gembala udah puluhan tahun. Jadi Tuhan tahu setiap pengorbanan pembelaannya. Boleh COVID menimpa di dalam tubuhnya. Dan di Surabaya saya banyak mendengar, maupun di Jakarta semua teman-teman, kalau yang sudah COVID rata-rata suami istri lewat langsung benar-benar positif, dilenyapkan, dibakar, hilang begitu saja. Jadi artinya jelas tidak mungkin semua keluarga bisa hadir melihat. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara semua anak mantu cucu bisa ada di sini, itu karena Tuhan luar biasa. Jadi ini adalah satu kehormatan dan satu penghargaan buat keluarga daripada almarhum Pak Rudi, karena mereka mengasihi Tuhan selama hidup di dunia. Dia melayani Tuhan, banyak suka duka yang mereka lakukan. Dan setelah saya dapat kabar bahwa mereka dipanggil Tuhan, saya segera WA ke semua teman-teman yang saya tahu di Batam. Mereka mengatakan apa kepada saya? Bu Nani, Pak Rudi itu adalah orang yang sabar, rendah hati, peramah periang. Nggak nyangka ya, kelihatannya gagah biasa, kok tiba-tiba sudah nggak ada. Mereka tuh semua sangat salut, hormat. Itu beberapa yang memberi info. Dan ada lagi, setelah saya kasih kabar, dia jawab apa? Hampir sekota Batam semua tahu dan sangat respect sekali kepada almarhum Pak Rudi. Saya percaya dia hari ini sudah negatif, Ibu Rudi juga sudah negatif. Itu semua Tuhan izinkan supaya anak, cucu, mantu, dan kita semua yang ada sini bisa ikut sama-sama melihat, menyaksikan bahwa inilah kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka yang cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Pendeta Timotius Arifin. Dan saya Ibu Ruth, bisa dengar suara saya? Antoni kalau bisa dengar kasih jempol begini. Bisa, Pak. Oke. Saya pada waktu mendengar saudara saya, rekan sekerja, co-laborer, co-worker saya, Pak Rudi Tanaka, berangkat lebih dahulu dari saya, karena istilah kita semua pakai istilah Alkitab ya, departure, berangkat. Dia alamannya udah jelas. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Tapi dia tidak pergi dengan kosong. Memang dia live to the full and die empty, tetapi dia tidak pergi dengan tangan kosong. Saya kasih Wahyu 14 ayat 13. Dan ini jaminan sorga yang berbicara. Berbahagia, diberkati orang yang mati dalam Tuhan. Rudi Tanaka meninggal dalam Tuhan, bukan dengan tangan kosong, tetapi dia seorang pekerja keras. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan saya minta upahnya itu
adalah anak cucunya semua melayani Tuhan. Semuanya. Mereka sudah melihat hari ini bagaimana papanya yaitu meninggal di dalam kemuliaan, meninggal di dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata di 14 ayat 13 bahwa segala jerih payah mereka mengikuti mereka. Saya mengucap syukur Rudi Tanaka sungguh-sungguh pekerja keras. Bagi saya, dia selain rekan saya yang baik, dia juga adalah a man of faith. Yohanes 5:24 berkata dengan jelas, Yesus yang mengatakannya, dia berkata amin, amin. Tidak ada manusia di dunia ini mengatakan amin di depan, bahkan 2 kali. Semua orang mengatakan amin di belakang, tapi yang berkata ini adalah Kristus sendiri. Dia berkata, barang siapa mendengar dan percaya, Rudi Tanaka is a man of faith. Dan saya berdoa, family-nya is a family full of men and women of faith. Ya, maka dia sudah menerima yaitu hidup yang kekal. Berapa usianya? Kalau orang tanya berapa usianya? 61 tahun tidak. Saat dia menutup mata, usianya tidak terhingga. Lebih dari 1 miliar tahun. Nanti akan turun 1000 tahun memerintah. Dan saya percaya dia pasti ada pangkat lah dari Tuhan Yesus di Batam, dari apa yang dia tanam ya. Kedua, tidak turut dihukum. Orang percaya tidak takut ketika dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya ada di rumah sakit, ya saudaraku, tidak takut. Orang kalau mendapat panggilan dari polisi, kejaksaan kan was-was. Tapi kita dipanggil oleh hakim yang agung. Dan tidak akan dihukum. Dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di mana Rudi Tanaka? Bersama Tuhan Yesus. Di mana aku berada, kata Yesus, kamu juga berada. Karena itu saya minta para saudara semua, termasuk yang mendengar sambutan dari kami, ya, karena tadi sudah diwakili Pak Roni untuk pelayanan kita. Waktu saya masih ingat ayam Ria, ya, saya dulu namanya Ria ya. Sekarang Ibu Ruth. Ria itu ada singkatannya, Rock International Assembly, ya, Jemaat Rock Internasional. Untuk Yudi dan Hana, Pak Jonathan, Pak Tiasina, ya, itu Ria, itu Rock International Assembly. Saya tidak pernah lupa, kalau saya ketemu Rudi, dia tidak pernah bicara soal barang, ya. Ngomong kita pria ya, ngomongnya mobil. Pak saudaraku, dia bicara apa? Kalau sampai satu kota, yang dia katakan cuma satu. Arifin, saya kenalkan dengan kongsi saya. Saya kenalkan dengan yang ambil franchise dari saya. Dan saya sudah bilang sama dia, harus ada ruangan untuk kita kebaktian. Waduh, betul-betul saya cocok dengan dia. Saya punya mimpi bersama Tuhan Yesus dan bersama Rock Ministry dan Rock International Assembly. Maka kita akan dirikan 1000 gereja sebelum Tuhan Yesus datang. He's a man of purpose. Dia punya orang yang punya tujuan. Saya punya mimpi 1000 gereja bersama-sama. Dan juga dengan rekan saya Pak Rudi. Dia berkata, Pak Rudi sebentar ya, jangan pergi dulu. Saya kenalkan dulu dengan orang yang ambil franchise saya. Dan dia harus, saya sudah ngomong, harus dipakai untuk kebaktian. Dan yang itu yang dia ceritakan. Karena itu saya begitu dia pergi, saya ya sedih tapi bangga gitu loh, ya. Banyak orang seperti Pak Roni bilang tidak punya tujuan. Rudi Tanaka is a man of purpose, is a man of faith. Dan bukan cuma itu, dia seorang yang penuh dengan semangat. Dan saya berdoa karena dia seorang yang penuh dengan semangat, penuh dengan entusiasme. Mari kita teladani dia. Jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang punya tujuan hidup dan memuliakan Tuhan. Saya kira sambutan saya cukup di situ. Ini sejati saya sebagai rekan dari Rudi Tanaka. I'm proud of you, my brother Rudi. Sampai ketemu, bukan selamat berpisah. Sampai ketemu. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Baiklah, yang terakhir kita juga akan mendengar kesaksian dari jemaat dan teman dari Pak Rudi, yaitu Bapak Edi.
Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Saya merasa saya paling dekat dengan Pak Rudi dan saya sangat kehilangan. Kenapa? Saya berkali-kali temani Pak Rudi pelayanan. Saya ke Tanjung Pinang, terus yang paling berkesan adalah saya ke Pasirian. Berkali-kali saya seterin dia, saya Pak Rudi ya, kita sama 6-8 jam sampai ke Pasirian. Terakhir saya waktu terakhir saya masih ingat tanggal 28 saya masih kuatkan Pak Rudi. Ayo Pak Rudi cepat sembuh. Saya siap dampingin. Saya bilang gitu. Tanggal 28 Maret kalau nggak salah. Tanggal 2 April saya lihat kakinya bengkak. Kakinya udah bengkak. Saya masih kasih semangat tapi ya kalau nggak salah tanggal 2 April terakhir ya saya ketemu dia terus ya udah nggak. Nah saya kenal Pak Rudi namanya sudah cukup lama. Saya di Kalimantan orang bersaksi tentang Pak Rudi MP-nya, tapi saya belum ketemu orangnya. Saya pertama ketemu orangnya pada saat saya dari Jakarta. Kenapa saya pakai baju ini? Karena saya berkesan. Pertama saya ke Batam untuk ikut konvensi, saya dikenali Pak Denny Yono. Ini Pak Rudi, waduh saya senang sekali karena saya merasa ini ya, kesaksian luar biasa. Nah, sejak itu saya merasa sangat dekat. Satu pelajaran berharga bagi saya untuk Pak Rudi adalah dulu kalau saya ditanya berapa anak kamu, saya susah jawab, susah sekali. Tapi kalau saya kenal dengan Pak Rudi dekat, saya merasa lega. Sekarang kalau ditanya anak berapa, saya langsung jawab. Itu yang pelajaran yang sabar. Nah hari ini karena waktunya sangat singkat, jujur saya mengusulkan karena saya merasakan dekat dengan Pak Rudi dan saya kenal dia melalui Pak Denny Yono. Pak Denny adalah Full Gospel Jakarta. Tapi hari ini saya kapasitas bukan dari Full Gospel yang untuk Batam. Saya undang teman saya Pak Harlan sebagai perwakilan dari Batam dan kami mau naikkan pujian. Ya, jadi saya nggak bisa ambil waktu. Kenapa? Karena saya merasa waktu yang sangat berharga ini saya akan berikan Pak Harlan. Oke, ini adalah perwakilan dari Susi Mata. Susi Mata yang dijelaskan, Pak. Silakan, Pak. Baik, keluarga yang berkabung, kami dari Wadah Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Kami memberikan kesaksian sedikit. Pak Rudi ini bukan orang asing bagi kami. Ketika beliau sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum pendeta, beliau aktif di kami juga di Full Gospel, sering juga bertugas untuk membagikan sharing firman di kami. Jadi keluarga besar Full Gospel, ya, untuk regional Susi Mata juga merasa turut kehilangan atas berpulangnya saudara kami, sahabat dan teman kami ini. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal Full Gospel. Kami di sini rindu, kami akan menaikkan lagu Mars kami Full Gospel karena ini sudah menjadi tradisi dan adat. Dimanapun kami berada, kami harus nyanyikan lagu kami. Mari saya undang semua kita Full Gospel Businessman untuk maju ke depan. Tetap menjaga jarak dan sesuai dengan protokol kesehatan Bapak-bapak. Sekali lagi boleh jaraknya di. Ada musiknya ada, ya, silakan. Musiknya Pak. Musik. Oh ya, oh video aja. Ada lampu mas. Lampu mas biasa.
satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesus Tuhan. Ujian untuk keselamatan, menjadilah salah Tuhan. Tiap jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesus Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB FFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGB FFA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB FFA. Mari bergandeng tangan, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersama Tuhan, dia jalan begitu, dan Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya sebagai pribadi, bahwa saya mengucapkan, saya merasa bahwa Pak Rudi ini sebagai Bapak rohani kami. Kita di Batam waktu mulai start dengan GBI Rock. Sebelumnya kita ada di wadah di GBI, yang mana Pak Rudi mengajak saya untuk melayani sama-sama. Dan kita ada beberapa orang, termasuk Pak Bambang di sini, ada Pak Bambang, Pak Ameng, dan beberapa teman-teman. Kita bentuk lagi GBI Rock yang ada di Batam di bawah naungan Pak Timotius Arifin, dan di Batam yang dipimpin oleh Pak Rudi. Dan saya percaya bahwa Pak Rudi saat ini sudah berada di surga. Beliaulah Bapak rohani kami. Sebetulnya masih banyak yang saya sampaikan, tapi saya tidak sampai karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus memanggil Pak Rudi di waktu yang tepat, karena beliau punya sakit juga yang membuat Tuhan Yesus lebih mencintai beliau daripada kami yang masih hidup. Terima kasih Bu Rudi, semangat terus Bu. Ini semangat kita semuanya semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita melakukan proses selanjutnya, dari pihak keluarga, dari anak-anak, dari jenazah almarhum Pendeta Tanaka akan mempersembahkan sebuah pujian.
semua anak-anak mantu cucu maju ke depan semua untuk menghormati Papa sebelum Papa besok diberangkatkan. Sekali lagi saya bersyukur buat semua yang hadir, baik yang sudah malam hadir sampai hari ini juga. Saya mengucap syukur, terima kasih. Kita boleh diberi kekuatan lewat semua kemurahan. Sebelum saya akan menyanyikan satu pujian kemurahan-Mu, saya tahu bahwa ini lagu kesukaan Pak Rudi. Setiap pagi Pak Rudi selama 30 tahun menikah dengan saya 32 tahun, dia tidak pernah lupa untuk doa pagi sampai hari ini. Jemaat Rom yang bersama-sama dengan kami pun sampai hari ini sebelum Pak Rudi meninggalkan, dia tetap doa pagi jam 4 pasti sudah bangun. Jam 5 kita on time doa pagi. Beberapa jemaat sampai hari ini saudara, dan kami tidak pernah absen dari Senin sampai hari Sabtu. Ya, Sabtu doa puasa. Lagu ini adalah lagu kesukaan beliau, bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saya sedikit sebelum nanti menutup acara malam hari ini, saya tuh berapa hari saya berdoa sama Tuhan. Ketika suami saya masih ada di ICU, saya sudah keluar dari COVID, dinyatakan sudah negatif. Saya bilang begini, Tuhan kasih kesempatan saya untuk merawat suami saya. Seberapapun dia keberadaan stroke waktu itu juga, saya akan merawat. Saya dengan baik merawat sampai setiap hari, baik itu makan, baik apapun saya akan merawat. Kasih saya kesempatan Tuhan. Dan kalaupun ada kata-kata koma, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, biarlah suami saya dipanggil pulang tapi bukan COVID. Saudara tahu kalau COVID, saudara, kita anak-anak keluarga tidak bisa ketemu. Semua tidak bisa, saudara, bahkan dengan acara hari ini. Kalau memang Tuhan panggil suami saya, berikan yang terbaik semua. Dia keadaan negatif dan dia keadaan dengan baik, bersih semuanya, saudara. Dan Tuhan mendengar. Anak bilang gini, mama bersyukur. Mama, papa sudah melihat 5 anak, 5 mantu semua udah nikah, 14 cucu. Mama dikasih kekuatan. Mama harus bersyukur. Bahkan yang diminta mama, papa tidak dipanggil pulang dengan keadaan COVID.
Mama bersyukur, itulah hadiah dari Tuhan. Dan saya dikuatkan anak-anak, Bapak Rudi, suami, pergi dengan keadaan negatif. Mungkin orang saat ini takut, habis positif ya saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini Pak Rudi pergi dengan keadaan negatif, tidak ada lagi positif. Dan kami semua bisa hadir, jemaat bisa menyaksikan, kemudian itu oleh anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk untuk bagi para tamu undangan maupun jemaat maupun kerabat bahkan saudara untuk memberikan penghormatan terhadap almarhum Pendeta Rudianto Tanaka. Tapi kami mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan boleh bergantian. Sekali lagi kami mohon tetap menjaga kesehatan, protokol, masker digunakan, dan tolong jaga jarak. Dan jika yang beri salam kepada keluarga bisa menggunakan salam dari jarak jauh saja. Kami persilakan dari sisi kiri lebih dahulu. Mari Pak Roni. Jangan kena, ayo lanjut. Tebel nggak ada lagi. Tebel nggak ada. Nggak ada. Habis. Masuknya dirapiin aja. Jangan kena wajahnya ya. Makasih Bu. Makasih ya. Makasih Bu. Jangan kena wajah ya. Jangan kena wajahnya ya. Bagi yang sudah, yang mohon tunggu sebentar karena sehabis ini kita akan ditutup dengan doa berkat oleh hambanya Pendeta Romi Daud Simeon. Sekali lagi sehabis ini kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pendeta Romi Simeon. Dengan mohon kesediaan untuk menunggu sebentar dan tanpa mengurangi rasa hormat tetap menjaga kesehatan, protokol dijaga, tetap menjaga jarak.
prosesi penutupan peti akan dipimpin langsung oleh Pendeta Roni Daud Simeon. Sebelum peti akan ditutup, saya minta keluarga dekat untuk berkumpul dan semua berkumpul karena diri pencipta juga pekerjaan Tuhan. Semangatnya supaya kerajaan Tuhan diperluas di muka bumi. Berdoalah dalam hati, mintalah kepada Tuhan. Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Saya siap melanjutkan apa yang Papa mau lewat profesi masing-masing. Lewat karunia yang Tuhan berikan kepada kami mau maksimalkan. Papa berjuang supaya kerajaan Tuhan ditegakkan. Dalam bisnis Papa selalu ingat bagaimana perluasan kerajaan Tuhan harus dinyatakan. Tuhan ajari kami supaya kami pun dalam bisnis apapun kami punya mentalitas supaya memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami mau ikuti jejak Papa. Kami mau mengajarkan kepada anak-anak bahkan cucu-cucu kami supaya keturunan Papa tidak terputus-putusnya untuk melayani Tuhan. Generasi demi generasi keturunan Papa takut akan Tuhan dan mewarisi bumi ini. Makasih. Baik, sekarang kami serahkan kepada tugas menjalankan tugasnya. Katakan sampai jumpa Bapak. Sampai jumpa dalam kemuliaan kekal pemerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Mau foto keluarga lagi? Kita tidak kehilangan. Foto lagi. Kita jangan kata kehilangan karena dia tidak terhilang. Dia bersama Bapa Surga. Suatu hari kita tutup mata di bumi, melek dalam kemuliaan surga. Puji Tuhan. Oke, mari kita belajar ya. Silakan keluarga intinya. Ayo, Perhatian jadi intinya itu. Ini masih kosong, keluar dulu yuk. Yang lain bisa keluar dulu. Nanti mau masuk yang lain keluar dulu. Mbak bisa keluar dulu Pak. Yang lain yuk. Yang ini bentar. Siap, jadi ini bentar. Ini ya. Masker mau turunin bentar. Ya, masker turunin bentar. Bro, turunin bro. Oke, siap. Itu yang belakang sini dikit. Ya, belakang sini. Ya. Bapak nih, ada apa? Oke, ini ya. Ini ya. Ganti bentar. 2, 3, semuanya. Bentar ya. Pak Pendeta masuk bentar. Ya. Masuk. Oh, tadi kok nggak masuk? Masuk juga. Iya. Geser ya. Udah, jangan buka mulut lagi. Ini ya. Bagus tangannya bagus. Lagi sini. Oke.
Oke. Makasih. Oke. Kakak petugas sampai bertemu di kaki Tuhan, sampai bertemu dengan Yesus. Aku tahu udah pakai itu suara baru. Aku panggil itu berapa? Kalau aku bilang ini berapa kelihatan bertemu di kaki Tuhan, sampai bertemu Tuhan Yesus. Itu masuk Zoom. Pak Rudi. Ya. Ya, pendeta, biasa sedikit. Sampai jumpa dalam kemuliaan kekal. Amin. 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 Sana lagi. Sana lagi. Sini. Sini. Kacanya bisa lihat besok baru bisa kamu ya kasih Tuhan, kita akan segera sudahi ibadah penghiburan pada malam hari ini, dan besok kita akan mengikuti ibadah pemberangkatan jenazah dan penanaman benih ilahi di tempat Setemyang. Jam kita akan mulai ibadah jam 1 siang.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya perjuangan hamba-Mu sudah selesai, tapi kami semua, istri, anak, cucu, mantu, dan jemaat-Mu akan terus berlari-lari menuju panggilan surga. Amin. Mencapai garis finish. Amin. Tidak ada satu pun yang gagal. Akan semua sampai garis finish dengan gilang gemilang bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah menyertaimu. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, katakan bersama-sama, amin. Amin. Demikian hasil ibadah penghiburan malam kedua